Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tema mengenai abrogasi dalam Al-Quran, kebijakan teknis dan linguistik ilahiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Roshidaina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rijal Ansori. Nama saya Salsabila Rahmawanti. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian abrogasi dalam Al-Quran. Abrogasi atau biasa disebut dengan nas memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, yaitu menurut Az-Zarkashi, nas memiliki 4 makna, yaitu al-izalah, artinya menghilangkan atau menghapus sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj ayat ke-52. Yang kedua, at-tabdil, yang artinya mengganti sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 101, yang ketiga at-tahwil atau merubah, dan yang keempat an-naql atau memindah. Yang kedua yaitu menurut istilah ushuliyun dan fuqaha mendefinisikan nas dengan ruf'u asyariyan bidalilin syar'iyyin mutarakin anhu, artinya pengangkatan atau penghapusan oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala terhadap dalil syara' yang lampau dengan dalil syara' yang baru. Pembahasan yang kedua yaitu syarat terjadinya nas. Para ulama membagi syarat terjadinya nas ke dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu hukum pada nas adalah hukum yang telah ditetapkan pada mansukh. Arti mansukh sendiri adalah hukum yang telah ada yang kemudian diganti atau dinaskan dengan hukum yang baru. Yang kedua, hukum yang telah dinaskan harus berlaku sepanjang masa, tidak boleh berlaku untuk waktu tertentu saja. Artinya, ketika menaskan hukum yang baru, maka hukum tersebut harus bisa berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas oleh waktu tertentu. Yang ketiga, hukum pada nas merupakan hukum yang berisi hal-hal mengenai perintah, larangan, dan juga hukuman. Pembahasan yang ketiga yaitu pembagian dan macam-macam nas. Nas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nas Al-Quran bil Al-Quran. Para ulama telah menyepakati adanya nas Al-Quran bil Al-Quran dengan contoh ayat iddah 1 tahun dinaskan menjadi ayat iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu nas Al-Quran bil Al-Sunnah. Nas Al-Quran bil Al-Sunnah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, nas Al-Quran dengan sunnah ahadiyah. Jumhur ulama tidak menyepakati adanya nas seperti ini karena Al-Quran bersifat mutawatirah sedangkan sunnah ahadiyah bersifat zani, artinya masih bersifat praduga. Maka tidak sah ketika menaskan atau menghilangkan sesuatu yang sudah diketahui dengan sesuatu yang bersifat praduga. Yang kedua yaitu nas Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, di mana Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayatnya memperbolehkan nas seperti ini dengan dalil Quran Surat An-Najm ayat 4-5, sedangkan Syafi'i dan Zahiriyah dalam riwayatnya tidak memperbolehkan nas seperti ini dengan dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Selanjutnya, nas yang ketiga akan disampaikan oleh Kang Muhammad Salam. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pembagian dan macam-macam nasah yang ketiganya yaitu nasah sunnah bisunnah. Nah, nasah sunnah bisunnah ini ada 4 macam. Yang pertama, nasah sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Yang kedua, nasah sunnah ahad dengan sunnah ahad. Yang ketiga, nasah sunnah ahad dengan sunnah mutawatir. Yang keempat, nasah sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Nah, pembagian dan macam-macam nasah yang keempatnya yaitu nasah sunnah bil Al-Quran. Nah, jumhur ulama membolehkan nasah sunnah bil Al-Quran yang seperti ini. Nah, salah satu contohnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah kemudian dinasah oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya maka hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram gitu.
Nah, kemudian nasah yang terjadi dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertama nasah tilawah wal hukmi ma'an, yang artinya penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, nasah al hukmu wa baqa'it tilawah. Nah, yang artinya penghapusan hukum sedangkan tilawahnya masih tetap gitu. Nah, yang ketiganya yaitu nasah at-tilawah wa baqa'il hukmi. Nah, itu artinya penghapusan tilawahnya sedangkan hukumnya tetap berlaku. Nah, sekian yang bisa disampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebijakan teknis dan linguistik ilahiyah. Linguistik adalah salah satu cabang yang meneliti perkembangan bahasa manusia mulai dari bibit atau embrio bahasa sampai muncul menjadi bahasa yang digunakan untuk mengungkap pemikiran seseorang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan ilmu al-lughah atau ilmu al-jumlah. Kemudian Al-Quran adalah wahyu ilahiyah. Bisa dikatakan bahwa bahasa Al-Quran adalah sebuah koleksi linguistik yang sangat apik terurai dalam rangkaian ayat secara struktural, terdiri dari kalimat induk dan awal kalimat. Jadi, linguistik ilahiyah adalah bahasa yang terkandung dalam wahyu ilahiyah, di mana wahyu ilahiyah itu sendiri adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung oleh malaikat Jibril dan dijadikan pedoman hidup oleh umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkembangan ilmu-ilmu linguistik Al-Quran. Linguistik adalah cerminan peradaban. Linguistik Arab adalah produk peradaban yang dibentengi oleh agama Islam. Ada 3 istilah linguistik yang terkenal dalam pembahasan linguistik, yaitu al-lughah, an-nahwu, al-arabiyah. Dan istilah al-arabiyah adalah istilah yang tertua digunakan linguistik Arab, dan dengannya Al-Quran Al-Karim itu turun. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah wahyu melalui proses lisan kemudian menjadi tulisan, dari wahyu lisan menjadi tulisan kitab. Yang dikenal bagaimana Al-Quran dipahami, yang notabene menggunakan lisan bahasa Arab. Disinilah peran ilmu-ilmu linguistik Al-Quran membantu orang beriman menjawab atau pemahaman Al-Quran melalui tafsir. Dengan bantuan ilmu-ilmu linguistik bisa memahami dan menyelami makna kandungan wahyu dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran, pesan dan perintah Tuhan kadang kala dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif serta ungkapan-ungkapan metaforis yang menjadi salah satu kekuatan Al-Quran. Terletak pada gaya uslub bahasanya, ada juga yang preskriptif. Dari segi keindahan lafaz, kalimat Al-Quran tidak bisa dikategorikan sebagai prosa maupun puisi, karena bahasa Al-Quran sungguhnya lebih menekankan makna yang sanggup mengunggah kesadaran batin dan akal budi ketimbang sekedar ungkapan kata yang berbunga-bunga. Dalam realitas seperti ini, maka linguistik stylistik Al-Quran sangat dominan linguistik sistematik, tak kalah kentalnya dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Sehingga 2 cabang linguistik ini merupakan dasar linguistik yang sangat asasi digunakan dalam Al-Quran. Jika kita membandingkan perbedaan karakter linguistik Arab para Islam atau pra Al-Quran diturunkan dan pasca Al-Quran diturunkan, kita bisa melihat al-lafdu yahkumu ala ma'na, yaitu kualitas lafaz ditentukan oleh gaya bahasanya, sementara gaya usul linguistik Arab pasca Al-Quran adalah al-ma'na yahkumu ala lafdi, yaitu kualitas makna menentukan keindahan lafaz.
Dari realitas seperti inilah sehingga linguistik Al-Quran menentukan keindahan lafaz, sistematika linguistik morfologis dan gramatikal yang sangat ketat. Mari kita renungkan informasi Al-Quran tentang azab neraka dengan menggunakan lafaz anna. Mengapa gambaran neraka mesti panas, padahal cuaca teramat dingin tidakkah menyiksanya? Jawaban dari tantangan ini memperkuat teori informasi dan objek pemeliharaan Tuhan dari hari akhir sebagai sumber doktrin teologi, tidak hanya pada kata-kata sematikal, tapi memerlukan bahasa metafora dibingkai dalam kata merven yang disusun dalam struktur sistematis yang memerlukan kajian linguistik kreatif. Ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf, kata, dan susunan kalimat adalah sebuah konsep ide dan makna yang dirilis oleh asal usul dengan tata cara tutur yang jelas, komunikatif melalui alur argumentasi yang tegas. Tidak berarti pembacanya langsung bisa menangkap ide ilahiyah tersebut. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kebingungan dan perselisihan dalam permasalahan pesan kitab suci. Dari sinilah urgensi pemahaman linguistik Al-Quran sangat berperan, sehingga ketika menerimanya dan memahami Al-Quran harus menggunakan jenis-jenis linguistik seperti berikut ini. Makna gramatikal dan literer, yaitu makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut berubah menjadi sebuah kalimat. Dari narasi kitab suci harus diperhatikan sekalipun narasi ayat Al-Quran menggunakan uslub statistik metafor, karena terkadang satu ayat menggunakan linguistik yang sangat kompleks, tidak bisa diabaikan satu dengan yang lainnya. Makna teknikal, yaitu makna sebenarnya, makna ini juga banyak digunakan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, linguistik leksikal harus digunakan dalam memahami informasi kitab suci, karena Al-Quran banyak mengandung informasi nama, tempat, kejadian, dan lain-lain yang memerlukan penelusuran leksilogi. Fonetik adalah cabang-cabang linguistik Al-Quran yang sangat dominan. Al-Quran bukan sajak, tapi keharmonisan bunyi sangat urgen, dan lafaz keselarasan penggunaan makhorijal huruf dengan kaitannya. Maka Al-Quran seperti ungkapan masalah-masalah yang berat-berat, Al-Quran menggunakan huruf dalam fokus makhraj yang berat juga. Sosiolinguistik tak kalah pentingnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Al-Quran menggunakan kata imarat dan zaujah, yang keduanya berarti istri, tetapi kajian sosiologis linguistik tidak bisa diabaikan dalam memahami kata tersebut. Imarat mengandung makna sosial, begitu juga zaujah. Bukan hanya berarti pasangan untuk laki-laki dan perempuan, tetapi juga syarat dengan pemaknaan sosial yang tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan bantuan linguistik, sosiologi, ilmu al-lughah al-ijtimaiyah, dan ini banyak digunakan oleh Al-Quran. Psikolinguistik, ilmu yang sangat berperan dalam mengungkap rahasia uslub Al-Quran. Contoh pemilihan kata warna yang digunakan oleh Al-Quran: aswad, hitam pada wajah, dan begitu juga warna iswadat dan ibyadat yang artinya memerah dan memutih, adalah pengungkapan yang menggambarkan kondisi dan situasi jiwa orang kafir dan orang yang beriman, yang digunakan oleh Al-Quran untuk mendeskripsikan keadaan kejiwaan melalui bahasa. Penelusuran makna seperti ini menggunakan linguistik psikologis atau ilmu jiwa bahasa. Demikianlah sekilas lintas penggunaan linguistik Al-Quran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas dan penyelaman terhadap makna Al-Quran. Harus melibatkan cabang-cabang ilmu linguistik untuk membantu pemahaman Al-Quran.
Secara sistematis ilmiah kita harus melibatkan kajian linguistik dalam kajian Al-Quran, ibarat ikan yang berputar-putar di laut hendak mencari yang manakah lautan itu. Begitu juga orang yang memahami Al-Quran. Setelah presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.